innovations, berbagai jenis informasi atau berbagai macam inovasi. Betul nggak? Bahasa Indonesianya betul ya? Sakila, mana ini suaranya? Mufli? Iya betul, Ma'am. Ya. Bahasa Inggrisnya betul nggak? Various kinds. Nah, kan jenis-jenisnya berbagai. Berarti lebih dari satu. Ya. Berbagai suku bangsa. Berapa suku bangsanya? Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Apa? Suku bangsanya lebih dari satu kan? Iya, ya. Oke. Can be carried out sudah benar tadi ya. Oke. In a building structure planning. Berbagai macam inovasi ya dapat dilakukan pada perencanaan struktur gedung. Perencanaan ada strukturnya itu. Gimana? In a building structure planning. Ayo, Syakila, Mufli. Udah benar kayaknya, Bang. Udah benar, kenapa benar? Ini frasa nominal loh. Hati-hati. Planning as a head word. Planning as a head word. Jadi, karena ini suatu proses ya. Yes, Proses merencanakan, jadi planning. Tadi kan redesigning itu replanning ya. Oke. Ya, sudah benar. Kemudian structure. Perencanaan apa? Perencanaan gedung apa perencanaan struktur gedung sih yang benar? Saya nggak tahu nih. Perencanaan struktur gedung. Benar ya? Struktur gedung ya? Ya. Ya. Kalau planningnya sebagai head word, berarti strukturnya harus adjektif dong. Kan tadi structural, apa tadi di atas? Ada structural. Coba, group 9, please scroll up. Udah ya ini ya. Tadi ada structure mana structural? Oh ini structural plan. Kenapa ini structure planning? Tadi plan itu rencana ya. Oke, tapi ini suatu proses yang panjang gitu ya. Oke, boleh menggunakan planning ya. Oke. Terus apa? Strukturnya gimana? Harus adjektif kan? Structural planning ya. Oke. Building. Building tidak ada bentuk adjektifnya. Apa menjadi buildingal? Tidak ya. Jadi tetap kita pakai nominanya ya. Oke. Karena tidak ada adjektifnya ya. Oke. Jadi building structural planning ya. Oke. Nah, itu ya. Terus preposisi in betul? Can be carried out in a building structural planning. Dapat dilakukan benar, sudah dicek. Cara mengeceknya apa? Definition of carry out. Ya, Anda cari definisi carry out, nanti contohnya. Lihat contoh kalimatnya, gitu ya. Carry out diikuti oleh preposisi apa gitu ya.
Oh, contohnya tidak ada yang ini. Tidak ada yang pakai apa? Preposisi. Karena apa? Carry out sebagai transitive verb. Jadi diikuti oleh apa? Objek, ya. Oke. Jadi ini dapat dilakukan pada perencanaan, ya, dan seterusnya. Oke. Ya, benar. Karena ini sama dengan bidang, ya. Oke, next. In order to achieve a high level of optimization. Agar atau untuk mencapai optimisasi. Apa optimisasi? Optimisasi itu apa sih? Dari kata optimize, ya. Ya, mengoptimalkan. Jadi ini kegiatan atau proses mengoptimalkan, ya. Oke. Sebetulnya headword-nya apa sih? Optimization atau apa? Kalau headword-nya optimization tidak bisa dong di belakang of. Itu jadi menerangkan, bukan diterangkan, bukan yang diterangkan. Itu ya yang harus Anda tanya dalam pikiran Anda. Tanya diri Anda sendiri. Ini headword-nya apa ya? Kalau optimisasi atau pengoptimalan ada of, berarti dia nggak boleh di belakang. Ya, kalau tidak ada of baru, ya. Tapi ini ada of. Kan grup 9 pakainya of, ya. Atau Anda punya solusi tidak pakai of, boleh saja. Yang penting maksudnya benar gitu ya. Jadi headword-nya apa? Level. Headword-nya adalah level, tingkat. Tingkat apa? Tingkat optimisasi, ya. Tingkat pengoptimalannya. Ya. Tinggi atau masih rendah gitu kan? Ya enggak? Iya, jadi tingkatnya ya. Jadi level apa? Level of optimization, betul ya. Nah, sekarang levelnya ini ya, kan ada tingkatannya rendah atau tinggi gitu ya. Nah, diletakkan sebelumnya. Ya, level sebagai headword ya di sebelah kanan, kemudian high sebelah kiri menerangkan ya. Kata level kan tadi headword ya. Oke, jadi levelnya ini sebelumnya harus ada kata menerangkan. Kata apa yang menerangkan level high? Ya. Ya. Kemudian tadi optimization juga menerangkan kata level. Jadi ini kiri kanan ada nih, ya. Karena menggunakan of, ya. Nah, yang high itu langsung dia, ya. Oke. Jadi high level. Baru off-nya apa? Level of apa? Level of optimization, ya. Itu tandanya sudah benar dan kenapa benar, ya. Oke. Jadi apa headword-nya? Level, bukan optimization, ya. Levelnya level yang bagaimana? Yang tinggi, high level. Terus level apa? Level pengoptimalan, gitu kan? Ya, oke. Jadi level pengoptimalannya tinggi, gitu ya. Level of optimization-nya tinggi. Jadi a high level of optimization. Gitu ya? Sudah clear ya? Ya, sudah. Ya. Oke. Semoga Anda semua paham, ya. Amin ya robbal alamin. Saya tuh suka mendoakan Anda agar memahami materi yang disampaikan ya selama kuliah saya. Oke, thank you Shakila and Ofle ya. Oke.
Kenapa? Sudah? Oke. Ya. Udah. Kita mau lanjut atau kita selesai? Kalau kita selesai berarti next week group 10. Nah, Anda the other groups will have to finish writing your final project report up to chapter 3 sampai ke chapter 3 ya. Oke. Dengan memperhatikan by paying attention to the reviews or comments given by the groups ya, group 1, group 2 and by me. Ya. Oke. Kalau kita mau lanjut silahkan. Ayo, you decide. Gimana? Mungkin kok PowerPoint-nya aja kali, Mem ya? Apa poin-poinnya? PowerPoint. Ya enggak, PowerPoint. Iya. PowerPoint lebih penting ya? Kalau PowerPoint kan Anda bisa baca panduan. Ya, panduan tugas akhir jurusan teknik sipil kan? Ya enggak? Yes, Mem. Ya. Nah, kalau ini nih, penulisan kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia ada tidak di panduan? Tidak ada kan? Jadi, panduan Anda bisa baca sendiri. Ya, you can read the guidelines, ya. Oke, made by our department, by yourselves. Ya. Nah, sekarang praktiknya ini praktiknya gitu loh ya. Ya, gimana? The other students, which one do you agree? Do you agree with me or do you agree with Ray? Lebih ke apa namanya tadi poin-poinnya saja. Kalau paragraf tidak bisa berupa poin, ya. Kalimat harus berurutan terus. The ideas must be linked, must be connected well, gitu ya. Jadi gimana? It's your call. It's your decision. Poin-poinnya apa tadi maksudnya, Ri? Saya saran lanjut PPT-nya, Mem, PowerPoint-nya. Oh iya, PowerPoint. Kenapa PowerPoint? Biar materinya kelar dulu, nanti kita bahas example ya. Menurut saya, Mem. Kalau PPT Anda bisa baca sendiri, ya. Anda nggak jelas, you can read the guidelines. Saya kan cuma ikutin panduan dari panduan TA jurusan sipil, ya. Oke. Makanya saya bilang kan groups 9 and 10, oke, about the material for your PowerPoint, ya. You should refer to the guideline written by our department, gitu ya. Makanya tadi saya tanyakan, ini udah berdasarkan ini panduan TA jurusan kenapa bahasa Inggris terus ya, jurusan teknik sipil, tidak Mem gitu kan? Ya, kan saya cuma ngikutin aja ya kan kalau mengenai formatnya ya. Oke. Ya, gimana nih audiens? Kita mau bahas PowerPoint saja atau mau bahas ini? Kalimat paragraf. Ayo mana dong? Kalimat paragraf juga nggak apa-apa, Mem. Nah, kalau PowerPoint gimana? Baca juga bisa sih, Mem. Iya. Ya. Oke, you can read the PowerPoints by yourselves ya. Oke. Ya. Oke, ini sudah benar ya, Cipto Raharjo 2017 ya. Oke, the next paragraph. According to Prabhakaran, the use of BIM building information, has become one of the most promising development, blah, 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 blah. Okay, now I will ask group 3 to give comments or to review. Yeah, thank you group 2 for your active comments, ya. Anda aktif memberi komen. Ya, Sakila and Mufli. Okay, group 3, who are, you're welcome. Who are the members of group 3
James and Claudia, ma'am. Okay, James and Claudia. James. Yes, ma'am. Saya panggilnya James ini, traffic jam. Harusnya James ya. Ya, according to Prabhakaran, the use of BIM or building information modeling has become one of the most promising developments in the AEC, architecture, engineering, and construction field for the past few years. Nugrahini and Permana 2020. Wah, ini keren banget ini. Ini baru tahun lalu ya. Oke, gimana? This is a long sentence. Kalimatnya panjang ini ya. Gimana? Ya, according to Prabhakarannya udah bener kan? Kenapa? According to Prabhakarannya kayak udah bener kan? Udah benar? Yes, ma'am. Ya, James, kenapa benar? Karena according pakai to ya. Kalau accordance, in accordance with ya. Itu jangan lupa to ya. Kalau according to tapi in accordance with ya. Comply with gitu ya. Oke, itu preposisinya yang dipakai. Oke. Nah, ini kenapa? Oh ya. Oke, Anda dulu deh. Saya udah pengen kasih komentar aja. Sudah, itu sudah benar ya. The use of BIM has become karena the use of BIM is singular. The use ya? Yeah, the use. Okay. Ya, has become. Yes, ma'am. One of the most promising developments. Promisingnya pakai in karena ada of in depan. Ada preposition of. Kalau of ada preposition of harus nomina atau frasa nomina atau klausa ya. Klausanya harus klausa nomina, noun clause ya. Semua harus noun pokoknya ya. Mau itu satu kata noun saja atau mau frasa nomina, kalau klausa nomina ya. Oke. Ya. Kan itu frasa nomina bukan? Mana frasa nominanya? Yang pertama dulu. Apa? The most promising developments dulu ya. Oke. Yes, itu noun phrase. Nah, sekarang susunannya sudah benar belum? Perkembangan ya. Yang menjanjikan. Perkembangan yang paling menjanjikan, ya, ada most ya. Yeah, Sekarang menjanjikan itu dari kata berjanji gitu kan? Yeah, saya berjanji. I promise to come on time misalnya ya. Oke. Saya berjanji untuk datang tepat waktu misalnya, ya. Itu kata kerjanya promise. Kenapa jadi promising? Is it a noun or an adjective? Kalau promisingnya adjective kan? Kenapa bukan noun? Why isn't it a noun? Karena kalau dia nomina sama promise juga misalnya ya. Iya. Anda bikin janji, itu saya kasih komentar. Oh, that's a great promise. Atau that's a good promise. Oh, itu janji yang bagus gitu kan. Janjinya bagus. Jadi a good promise gitu ya. Nah, jadi promise jangan lupa can be a verb, can be a noun ya. Tapi kalau adjective tidak mungkin promise saja ya. Oke. Kalau yang dijanjikan seperti yang dijanjikan ya as promise. Ya, misalnya I will give you a gift as promised gitu ya. Saya akan memberi hadiah seperti yang dijanjikan gitu ya. Itu as promised ya, itu baru verb 3 sorry ya. Tapi kalau ini yang menjanjikan berarti harus pakai ing gitu ya. Ya, itu adjektif ya. Yes, ma'am. Karena tidak ada adjektifnya. Promisal tidak ada promisal ya. Ya udah, jadi kemungkinan cuma promise pakai ed atau promise plus ing gitu ya. Dan sini yang paling tepat adalah promising. Karena apa? Menjanjikan, bukan yang dijanjikan ya.
Clear? Yes, sir. Clear, ma'am. James and Chloe, and the other audience, the other students, Yes, ma'am. sudah ya? Oke. Ya, jadi ini adjective yang artinya aktif, promising, ya. Oke. Bukan yang dijanjikan. Yang paling menjanjikan. Oke, sekarang berikutnya in the AEC Architecture, Engineering and Construction field. Itu dulu. Ini kayaknya non-phrase juga ini. Ya. Cuma dihubungkan dengan kata in saja. Salah satu perkembangan, ya. Perkembangan atau pembangunan ini cocoknya? Perkembangan. Teknologi berkembang ya. Iya. Kan ini teknologi ya. Ya, berkembang ya. Bukan pembangunan. Ya, Mufli, you may wash your hand. Ya, your task is over ya. Tugas Anda kan tadi udah selesai. Ya. Oke. Gimana? Development in, betul? Perkembangan dalam bidang ya. Dalam bidang Ya. AEC. Ya. Ini AEC emang biasa disingkat ya. Grup 9. Yes, ma'am. Biasa disingkat ya? Oh, oke. Ya kalau memang biasa disingkat ya nggak apa-apa. Kalau tidak biasa ya udah bilang aja in architecture, engineering, and construction field misalnya gitu. Tidak perlu disingkat. Kalau itu tidak lazim disingkat ya. Itu saja sih. Ya. Kalau memang lazim disingkat AEC ya nggak apa-apa, no problem. Gimana James? Pernah dengar AEC? Pernah, ma'am. Ini memang lazim disingkat begitu? Iya, ma'am. Oke. Pakai the, betul? Betul, ma'am. Kenapa pakai the? Karena AEC-nya kayak belum spesifik, jadi kayak PIC. Belum spesifik. Makanya Iya. dikasih spesifik dengan menggunakan kata the gitu. Iya, ma'am. Nah, oke. Kalau bidang itu udah spesifik, kan civil engineering, udah, ya kan? Nggak pakai the civil engineering, ya itu teknik sipil yang mana gitu, ya? Ya pokoknya teknik sipil semua, itu udah spesifik, ya? Oke. Jadi namanya architecture, engineering atau construction itu sudah spesifik, bidang yang spesifik gitu ya. Buktinya K3 ada di bidang konstruksi, ya. Tidak pakai the itu, ya. K3 konstruksi, ya udah nggak pakai the health, safety, environment on construction misalnya gitu ya. Nggak pakai the, ya. Oke. Jadi ini sudah Berarti bidang nggak, spesifik, tidak perlu pakai the, ya. In AEC gitu aja ya, AEC dalam kurung architecture, engineering and construction. Belum selesai ya? Construction. AEC, nah bidang ya? Iya, field. Oke. Bidangnya gimana? Betul field? Nomina ya. Sebagai nomina. Sebagai nomina, ya betul. Sebagai nomina, ya. Terus for the past. Fieldnya itu satu. Kan bidang arsitektur, bidang teknik, bidang konstruksi, gitu kan? Tapi kayak yang isinya tuh udah jadi satu kesatuan. Iya. Tapi di sini tambahkan fields. Salahnya sendiri kenapa pakai fields gitu, ya? Kalau tidak pakai fields nggak masalah, udah. AEC dalam kurung architecture and engineering and construction sudah, ya, for the past few years. Sekarang menggunakan field. Berarti jadi fields, kan? Ya, kalau tetap dipertahankan field pakai S, tapi dihilangkan pun nggak masalah. Ya, in AEC
in architecture, engineering, and construction. Sudah. Memang itu bidang kok, bidang apa ilmu gitu ya. Nah, ya. Jadi kalau mau dipakai pakai S, tapi kalau mau dihilangkan tidak masalah. Ya. Kalau saya lebih baik kalau bagi saya, if I were you, I would delete. Saya akan hilangkan. Kenapa? Karena itu sudah jelas architecture itu bidang, ya, bidang arsitektur, bidang teknik, bidang konstruksi. Ya, itu saja. Terserah Anda. Ya. Kalau mau dipakai berarti harus plural karena bidangnya 3, ya. Oke. Ya. Oke, for the past few years. For the past few years pakai for karena dia nunjukin waktu. Ya. For the past few years artinya apa? Beberapa belakangan ini, berapa tahun belakangan. Nah, kalau beberapa itu the past few years. Beberapa tahun belakangan ini. Kan harus pakai itu, preposisi. Selama beberapa tahun belakangan ini. Iya, jadi kalau selama pakai for. How many hours did we study PLBI course? 3 hours. Nah, we studied PLBI course, for example, for 3 hours. Ya, nah itu selama 3 jam, gitu kan? Ya, jadi pakai for betul ya, selama. Terus dalam kurung Nugrahini, ini benar di sini tulisannya? Iya, Mem, di akhir. Benar. Terus Prabakaran itu siapa Prabakaran? Oh, ini kayaknya dia yang kata-katanya itu dari Prabakaran, terus dikutip sama Nugrahini. Ya, ini berarti nanti di bibliografi, jadi Prabakaran dalam Nugrahini dan Permana ya. Yes, Ma'am. Ya, oke. Ya. Ya, cuma itu aja saya ingin tahu Anda ini apa? Paham atau tidak ya. Jadi ini pendapat Prabakaran dikutip oleh Nugrahini. Nah, sekarang Anda grup 9 mengutip ya. Oke. Dari Nugrahini ya dan Permana. Oke, next. This is followed by the Minister of Public Works and Public Housing Regulation number 22 of 2018, which states that the use of dan seterusnya. Ya, ini satu kalimat nih. Jadi ini paragraf consists of 2 long sentences. Paragraf ini cuma 2 kalimat, tapi panjang-panjang gitu ya. Ya, gimana? This is followed by. Yang this followed by itu kan passive voice, man. Passive voice. Tapi benar nggak menggunakan passive voice? Kalau mana kalau suaranya? Kalau dia lagi sakit. Oh, she's not feeling well. Yes, kenapa? What's the matter with you, Chloe? I stomach, ma'am. Oh, you have a stomach ache. Yeah. And sakit perut. Yes, ma'am. Sakit perutnya kenapa? Diarrhea. No, ma'am. Do you have diarrhea apa? I don't know, ma'am. Oh, bukan diarrhea ya? Kalau diarrhea kan you go back and forth to the toilet. Yes, iya. Bukan ya? No, ma'am. Jadi kenapa dong? Oh, mah ya, bukan? Ya, ma'am, mah. Oh, mah. Sudah berobat? Sudah ke dokter? Belum. No, ma'am. Jadi belum sembuh ya? Not yet. Ya, berarti Anda harus gimana caranya ya? Kalau tidak mau ke dokter, you have to cure it using home remedy. Berarti harus pakai herbal kah atau apa gitu ya? Ya, atau pakai obat yang sudah Anda biasa konsumsi ya? Oke. Ma'am. Yes. Ini benar nggak? Hal ini diikuti oleh itu passive voice kan? Hal ini diikuti oleh Menteri Peraturan Menteri PUPR. Ya. Benar nggak hal ini diikuti oleh?
Benar memang This way itu maksudnya apa sih? ke apa idea sebelumnya Mem. Apa? Yang BIM itu salah satu perkembangan teknologi yang menjanjikan. Yang paling menjanjikan. Ya. Oke. Diikuti oleh? Iya, diikuti oleh. Kayak didukung. Siapa? Didukung oleh kementerian. Didukung, harusnya bukan diikuti sebetulnya. Iya, Bang. Coba kita tanya grup 9 deh. Ini maksudnya apa? Kalimat ini. Grup 9, Anda menulis ini konsepnya, konsep awalnya apa? Ya, memang itu diikuti oleh peraturan dari Kementerian PUPR, Mem. Hal ini, gitu betul. Hal ini diikuti oleh Menteri Pekerjaan Umum PUPR nomor 22 tahun 2018. Iya, enggak, maksud saya hal ini diikuti. Hal ini betul. Ya. Ya. Diikuti dengan peraturan. Kenapa diikuti dengan? Kan kita nih di dunia teknologi ya. Nah, ini muncul nih sekarang ya di IM gitu ya. Dengan berbagai software, kan softwarenya macam-macam ya. Oke. Nah, terus hal ini diikuti oleh. Jadi BIM ini diikuti oleh menteri, peraturan menteri gitu. Peraturannya justru mengikuti BIM karena BIM menjanjikan gitu. Iya. Oke. Berarti kalau saya lebih setuju tadi seperti yang James bilang, hal ini didukung oleh ya peraturan Men PUPR ya, Permen ya, Permen PUPR kan, Ya. nomor sekian tanggal sekian. Jadi perkembangan ini ditangkap oleh Kementerian PUPR, kemudian dibuatlah Permen gitu ya, berarti kan didukung. Ya, ini sebagai respons dari Kementerian PUPR. Jadi kalau saya sependapat dengan James tadi, ya, hal ini didukung oleh peraturan Permen Permen PUPR nomor sekian. Ya, ya. Kalau diikuti berarti ya ketinggalan dong ini ministernya gitu kan, karena kementerian ya mengikuti gitu kan. Nah, agar tidak ada mana yang lebih dulu, mana yang belakangan gitu ya. Nah, lebih baik didukung aja. Atau sesuai dengan, boleh. Hal ini sesuai dengan Permen PUPR nomor sekian yang menyatakan bahwa gitu ya. Jadi Permen ini mengikuti perkembangan gitu ya. Memang ia mengikuti, tapi seolah-olah dia belakangan gitu loh, ya. Nah, agar tidak tidak dianggap belakangan, ya, karena follow itu kan seperti follower gitu kan, pengikut. Ya udah, ini kemana diikuti gitu kan. Tapi kalau bagi saya tidak. Ini peran aktif PUPR, ya, Kementerian PUPR untuk merespons gitu loh, ya, sehingga dimunculkan permen ini gitu, ya. Nah, itulah makanya, ya. Hal ini didukung oleh, nah, ternyata meresponnya positif dengan mendukung, ya, mendukung si BIM ini, kemudian dengan mengeluarkan permen, gitu, ya. Oke, tapi terserah Anda lah, ya. Kalau saya itu, ya, karena kalau suatu teknologi itu kalau ditangkap oleh lembaga resmi, lembaga pemerintah, itu menjadi apa? Menjadi lebih legitimate, lebih syah, lebih syah jadinya gitu, ya, gitu, ya. Nah, tandanya lebih syah itu dia tadi didukung oleh, gitu, ya. Oke. Nah, isinya apa permen itu? Which states that the use of BIM must be applied to non-simple state
buildings with criteria of area above 2,000 square meter and on more than 2 floors. Ya. Permennya seperti ini ya. Oke, permennya apa di sini? Permennya menyatakan bahwa apa kira-kira, James? Penggunaan BIM. Ya. Bahwa apa? Penggunaan BIM Oke, Harus penggunaan BIM harus diterapkan pada bangunan gedung bangunannya. negara, tidak sederhana. harus atau wajib? Kalau menurut saya sih harus Wajib. Harus diterapkan pada bangunan Bangunan tidak sederhana. bangunan. gedung negara tidak sederhana. Oke, bangunan negara berarti milik negara ya bangunannya ya, bukan private ya? I ask permission to leave Ya. the class. Oh ya, because you have an appointment ya? Oh ya sudah, iya, sudah ini. Oh ya, bagi yang Muslim, silakan. Muslim ini Muslim male students ya. You can leave the meeting and go to the masjid ya. Oke. Ya, silakan. Yes, you are excused. Don't forget to study ya, from the recording ya, or from the video. Ya, oke. Have a nice day ya. Ya, back to this, harus diterapkan kepada gedung-gedung Pada milik bangunan pemerintah gedung negara. yang tidak sederhana. Ya, Apa artinya Ya, tidak ma'am. sederhana? Berarti konsepnya rumit ya. ya, ma'am. Ya, Ma'am. With criteria of area above, dengan Dengan Kriteria apa? luas. dengan kriteria luas di atas 2.000 meter persegi atau lebih dari 2 lantai. Lantai. Ya, oke. Ini harus ya. Oke. Ya. Non-simple state building with ini kriterianya berapa? Two, Ma'am. Dua Dua. ya. Pertama, lebih dari 2.000 meter persegi luasnya atau lebih dari 2 lantai gitu ya. Dan lebih dari. Ya. Oke. Berarti ini pakai with the criteria of. Ya, karena kriterianya tertentu. Ya. With the criteria of area above 2,000 square meter and More than 2. pakai on tidak? Kriterianya apa saja? 1. Luasnya lebih dari 2.000 meter persegi. 2. Di atas 2 lantai. Iya, ya. Pakai on tidak? Kan buildingnya ya, buildingnya memiliki luas lebih dari 2.000 meter persegi dan memiliki, tadi kan memiliki ya, with kan? Ya, with, Ma'am. Pakai on tidak? Pada Ya, ma'am. lebih dari 2 lantai. Masa pada lebih dari 2 lantai? Maksudnya itu mungkin ada bangunan gedung 2 lantai kali, ma'am. Nah, oke. Kan gedungnya tadi udah disebutkan nih, buildings ya kan? Iya. Ya, Berarti nggak perlu lagi dikatakan buildings ya, more than two floors gitu ya, atau building with more than 2 floors, tidak perlu ya. Jadi building, bangunan-bangunan dengan kriteria pertama tadi areanya melebihi sekian ya, dan kedua lebih dari 2 lantai, sudah nggak pakai on ya. Kalau pakai on berarti pada lebih dari 2 lantai gitu ya. You get what I mean? Kalau pakai on berarti pada ya, pada lebih dari 2 lantai. Nah, yang tadi kan tidak pakai pada atau in gitu ya, atau for, nggak ada kan? Cuma the criteria of, ya. Oke.
Jadi tidak perlu pakai on lagi karena udah ada off ya. Yes, ma'am. Yes, okay. Ya. Oke, thank you group 3 for your comments. Ya, Claudia, akhirnya Anda bisa juga ya. Oke, Yes, that's ma'am. good. Oke. Thank you James and Claudia. You're welcome. ma'am. Welcome, ma'am. The girls, are you still there? Yang Putri masih? Yes, ma'am. Yes, oke. Sudah capek? Kalau sudah capek kita berhenti gitu. Kalau masih belum, masih kuat. Ya kebetulan hari ini I have no appointment with other class. Oke. Kalau kita masih lanjut berarti grup 4. At the design stage, BIM is considered very important because almost all decisions are made during the design process. Ya, berarti sekarang tinggal Ray dan grup 9 Ray dan Oh,